Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 1626. Ye Chen tersenyum, biarkan dia meninggal dan membangkitkan reinkarnasi mati. Ini adalah hutang darah, dan itu harus dibayar dengan darah. Aku sudah mendengar tentang tahun itu, tetapi Putra Phoenix sudah mati. Apa kau benar-benar ingin membantai Putri Phoenix? Ini dua hal sebelum dan sesudah, teriak Ye Chen. Klan Phoenix diturunkan dari Kaisar, dan ada lebih banyak Kaisar dan tentara di belakang mereka. Jika tidak ada garis yang tersisa dalam masalah ini, surga akan menjadi bencana, kata Qiangzi buru-buru. Tidak perlu menggunakan klan Phoenix untuk menekan saya. Jika ada perang, Dacu tidak akan takut dengan klan Phoenix. Kata Ye Chen datar, dibutuhkan hidup untuk membayar kembali. Qiangzi ingin mengatakan lebih banyak, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia tidak memiliki kontak mendalam dengan Ye Chen, dia tahu sifatnya dengan sangat baik, keluhannya jelas, dan obsesinya sangat dalam. Pada tahun-tahun ini, legenda tentang Ye Chen bukan tentang reinkarnasi, siapapun yang menyentuh garis bawah itu, tanpa kecuali, membayar harga darah. Sambil menghela nafas, Qiangzi bangkit dan pergi. Memegang sedikit harapan, dia tidak mengatakan untuk memindahkan Ye Chen. Terlepas dari kerajaan semu, sulit bagi Ye Chen untuk melepaskan kebenciannya. Hal ini bukan sesuatu yang bisa dia lakukan dengan baik untuk menengahi. Keluar dari surga, Qiangzi naik ke atas bukit. Di sana, janji berambut putih sudah menunggu. Turun, apalagi harus menabrak dinding. Aku terlalu meremehkannya, Qiangzi menghela nafas. Aku akan memberimu sedikit nasihat. Kamu tidak bisa mengendalikannya jika kamu ingin berpartisipasi dalam masalah ini lagi, kata Wu Jizi perlahan. Sangat rapi, Phoenix tidak bisa menjelaskannya. Bahkan jika klan Phoenix dan Xian bergabung dengan tim Donghua saya, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan Dacu. Bagaimana dengan membantu Phoenix untuk menyelamatkan Feng Xian hanya akan menyebabkan bencana yang lebih besar. Jika 9 Dacu menjadi gila, tidak ada yang akan membawa mereka. Langsung, aku tidak peduli tentang ini lagi, Qiangzi berkata dengan ringan, ceritakan padaku tentang hubungan antara Ye Chen dan Tiansu. Aku bisa merasakan bahwa dia telah mengumpulkan dua mata peri, dan tulang suci Chen San. Dan dilebur olehnya, dia adalah seorang kaisar Chu yang hebat yang telah membantai kaisar, dan daerah terlarang juga akan memberikan wajah. Wu Jizi perlahan berbalik, aku mulai memahami bahwa di masa lalu, aku telah menerobos ke langit, dan itu adalah kesalahan besar dari awal hingga akhir. Kata-kata Wu Jizi penuh makna, dan alis Qiangzi sedikit mengernyit. Ye Chen memuncak, Ye Chen menyaksikan keduanya pergi. Qiang menengahi sedini yang diharapkan, mau mengatakan itu adalah dia, bahkan jika Phoenix dekat dengannya, dia tidak akan bisa menjaga Feng Xian. Ini adalah hutang darah, yang berlangsung selama lebih dari 100 tahun, dan telah lama berakhir tanpa akhir. Di belakangnya, Hong Chen Sui datang lagi, memegang selembar kertas kosong di tangannya, dan memasukkannya langsung ke pelukan Ye Chen. Ye Chen menutup pikirannya dan melirik kertas kosong itu. Dia tidak bisa menahan rasa sakit yang tiba-tiba di hatinya. Hong Chen Sui memberinya komisi untuk mempekerjakan yang kuat, dan jumlah itu membuat jantungnya berdetak. Berkat sejumlah besar orang di pengadilan surgawi saya dapat menghasilkan banyak uang. Sebagian besar pasukan lain tidak begitu luar biasa. Bahkan jika saya punya, saya tidak mampu membayar begitu banyak uang. Hong Chen Sui menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ternyata memang ada banyak orang kuat, sama seperti surga Chu besar. Resimen tentara bayaran, apakah mereka semua tertutup? Kamu tidak peduli tentang uang. Hong Chen Sui mengangkat bahu. Tanpa uang, kamu bisa mendapatkan lebih banyak. Tapi tentara bayaran tandus masih sangat kuat. Sejumlah besar orang kuat, ditambah tentara surgawi, cukup bisa saling menghancurkan, tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Jika kamu punya uang, kamu bisa membuat hantu digiling. Ye Chen juga menghela nafas, mengorbankan sedikit nyala api, dan membakar kertas kosong itu. Kamu bilang tahu di mana Phoenix, tebak, atau ada saluran khusus, Hong Chen Sui tertawa. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengenalnya lebih baik daripada aku. Kalau begitu kamu bicarakan itu, di mana dia sekarang? Gurun Barat, Lingshan, Ye Chen berteriak. Percayalah padamu tanpa syarat, Hong Chen Sui berbisik sambil tersenyum. Tak satu pun dari mereka berbicara, dan mereka berdiri seperti patung. Langkah selanjutnya adalah menunggu, lagi pula ada begitu banyak gurun sehingga perlu waktu untuk pergi, apalagi terlalu banyak orang. Bisnis Ren Huang masih sangat andal, sebuah resimen tentara bayaran menyelinap ke lokasi yang ditentukan pada siaga. Formasi ini memang sangat kuat, bahkan sangat arogan, lebih dari 80% adalah orang suci besar, tidak ada kekurangan orang suci. Tentu saja,
Ketika kita melihat pertempuran tentara surgawi, orang-orang kuat yang disewa ini hampir membuat urin mereka ketakutan. Di depan mereka, ada laut yang gelap, hitam dan putih, menutupi langit dan bumi. 10 juta beku, kekuatan manakah ini? Si tentara bayaran terkejut, dan basah kuyup. Apakah kamu tidak melihat bendera pertempuran? Da Chu Tianting. Barisan ini ditujukan untuk memukul orang lain, dan ibunya menyewa tentara bayaran, begitu banyak uang, membakar lebih banyak uang. Ambil uang, hilangkan bencana untuk orang lain, sangat peduli. Tentara bayaran yang lebih tua menggaruk-garuk janggut mereka. Di bawah malam bulan, tentara bayaran dan pasukan pengadilan surga bergabung ke satu tempat, langsung menuju sasaran, sepanjang jalan. Sangat sulit untuk tidak mendapatkan perhatian dari kuartet dengan tenang, dan mereka pucat ketika melihat barisan mereka. Da Chu Tianting, akhirnya menembak, 10 juta biarawan, Da Seng, sampai jumpa, kau harus melarikan diri. Anggap saja, setelah gerbang gunung dibangun dan posisinya stabil, itu akan dilikuidasi satu persatu, seperti yang diharapkan. Ada 50 juta beku. Jika aku ingin melakukannya, aku bisa melakukannya satu persatu. Tidak mungkin. Orang-orang lebih keras hati. Dalam perdebatan itu, tentara Tianting menyapu pegunungan dan melintasi Changyuan. Pertempuran ini benar-benar menakutkan, pria mengenakan baju besi dan wanita mengenakan pakaian perang, atau mereka dapat mengendalikan pedang terbang, atau mimaun binatang buas, atau memacu kereta, atau awan dan kabut. Kemanapun dia pergi, Su Tian sedang booming, Susi terlalu kuat, dan bumi hancur, dan dia tidak tahan dengan paksaan. Sebuah kota kuno di wilayah selatan memulai perang. Itu Yak, Kaisar Kera Kecil, Kaisar Selatan, dan King Long. Mereka memimpin para penguasa Tianting untuk mengepung musuh-musuh Jin Wukunpeng, dan kekuatan tempur benar-benar menekan pihak lain. Tentunya tanpa akhir, Jin Wukunpeng meraung, rambutnya menjalar, wajahnya menakutkan dan menakutkan. Di masa lalu, membunuh saudaraku, menggunakan Seul dan kepala lainnya, untuk mengorbankan jiwanya di langit. Gila, biarkan kamu menjadi gila lagi. Kaisar Kera Kecil itu memegang tongkat besi Wujin, mata emas api itu mekar dengan dewa-dewa yang memesona, dan bergabung dengan pasukan beruang bumi, pangolin, dan ikan utara, mengelilingi Kunpeng, dan memperbesarnya tanpa kehidupan. Nandi, King Long, Xuan Wu, Bai Hu, dan Suzaku juga tidak menganggur, masing-masing mencari lawan, dan pertempuran itu berapi-api. Jin Wukunpeng meraung dan mencoba melarikan diri beberapa kali, tetapi semua diblokir kembali oleh para penguasa surga. Satu demi satu ia tidak bisa mengangkat kepalanya, dan tubuh dewa itu meledak lagi dan lagi. Pada saat ini, orang-orang ini memiliki penyesalan, mereka harus menyesal tidak mendengarkan dongeng Feng Xian, mereka harus tinggal di gurun. Itu masih terlalu kecil untuk melihat Chu Tianting besar. Lahan yang luas sangat besar sehingga mereka dapat ditemukan dengan sangat akurat. Salah perhitungan serius, saya pikir mereka disembunyikan, tetapi mereka masih ditemukan. Dalam pertempuran ini, formasi tidak sama dan tidak ada ketegangan. Apakah itu Sun Peng Jinwu, atau 8 Ki Phoenix Ukiran, atau pengikut mereka, hampir 1000 orang telah ditekan dan diperbaiki tanpa kecuali. Meskipun Yak dan yang lainnya mengerikan, tetapi mereka tidak membunuh mereka, Ye Chen berkata sebelum datang, hanya sampah yang tidak membunuh. Segera setelah pertempuran mereka berakhir, Beiyue di bagian barat daya negara itu terbanting ke langit. Tentara Tianting 4, diluncurkan pada saat yang sama. Menghadap langit dan bumi, ada 4 lautan dan samudera gelap, memutar gelombang yang bergejolak dan menelan langit. Tunggu aku. Surga menghukum tanah suci, istana, aula Changling, dan dewa matahari dan bulan menjerit, para leluhur menderu, wajah mereka pucat. Pesona wali mereka kuat, tetapi ada terlalu banyak orang di sisi lain, total 10 juta biarawan, termasuk Sein besar dan Raja Suci, penindasan mutlak kekuatan tempur. Hit, bertarung sampai mati. Biksu di Tianting mendesis dan mengguncang Jiu Xiao, masing-masing seperti orang gila. Balas dendam dan reinkarnasi Ye Chen membuat mereka gila, tidak hanya mereka menangkap musuh, tetapi mereka tidak mati. Sosok itu berdiri di segala arah, dikelilingi oleh penjaga pesona Royal Sky keluarga Taiksu Gulong, menggunakan arai menyerang keluarga Taiksu Gulong untuk menyerang, serangan itu sangat sengit. Memalingkan muka, langit dan bumi telah ditutupi oleh para dewa, terbang dan menari, terjalin dengan sihir kekuatan magis, instrumen lebih ajaib, saling mempesona-pesona. Pesona wali dari 4 tempat suci menjadi perabot, dan pesona para leluhur itu sendiri juga hancur. Menyalahkannya hanya untuk menyalahkan terlalu banyak beku di surga, dan susunan serangannya sombong, dan tidak ada yang bisa membawa barisan seperti itu. Pesona istirahat, diikuti oleh pembantaian sepihak. 4 tempat suci, leluhur suci dan para tetua raja suci, dikelilingi oleh resimen tentara bayaran dan langsung membuka resimen. Udang kecil yang tersisa didorong sepenuhnya oleh Tianting. Patut disebutkan bahwa keempat orang, hukuman Dewa Langit, Dewa Suci, Dewa Changling, dan Putra Matahari dan Bulan, telah menjadi objek perawatan khusus sejak awal. Keempatnya ketakutan dan melarikan diri,
mereka pikir mereka bersembunyi di sarang Zongmen, dan mereka baik-baik saja. Tetapi siapa yang pernah mengira itu ditemukan, dan pihak lain terbunuh dengan memimpin sepasukan ribuan biksu. Kali ini bagus, alih-alih bisa melindungi mereka, Zongmen juga dikepung dan berubah menjadi kabut darah. Pertempuran itu sengit, berdarah, dan bergetar. Keempat wilayah Xuan Huang, terlepas dari semua perang di Zhongzhou, bukan perang kecil, dan keempatnya waspada. Ini sangat besar, itu sebenarnya sebuah keluarga yang bermain 4 rumah pada saat yang sama. Orang-orang yang berlari untuk menonton pertunjukan itu tersenyum. Jika pengadilan tidak marah, maka itu akan menjadi marah, dan kemarahan akan mengejutkan. Ini semua balasan. Di masa lalu, sangat menyedihkan untuk menggertak Ye Chen, dan itu ditekan oleh Wu Zishan selama 100 tahun. Sekarang mereka semua ingin kembali. Ini adalah sebab dan akibat. Apakah keempat tempat suci telah ditendang oleh keledai? 50 juta biarawan di Istana Surga, dan ibunya berani tinggal di hutan belantara. Jika aku akan melarikan diri. Kupikir aku pintar. Aku baik-baik saja sekarang, ayo bercinta. Aku suka menonton adegan besar ini. Surga, lihatlah dirimu. Simo Lingshan, Feng Xian berdiri di atas gunung, melihat kabut darah yang membengkak di kejauhan, ekspresinya tidak bisa membantu tetapi tertegun. Ye Chen menebak dengan benar, dia bersembunyi di Lingshan, menunggu klan Phoenix untuk kembali dan menemukan pengadilan untuk dilikuidasi. Tapi dia salah perhitungan dan secara serius meremehkan kemampuan Tian-Tian untuk menemukan orang, hanya butuh beberapa hari untuk menemukan mereka satu persatu. Dia berani memastikan bahwa, kecuali dia, sebagian besar dari mereka seperti Jin Wuxunpeng telah ditangkap dan tidak ada yang lolos. Lingshan telah diangkat karena kamu sekali, dan sekarang di sini lagi, apakah keluarga Buddha membalas dendam padamu? Kata-kata Yoyo terdengar, Si Zun menginjak gunung dan tersenyum pada Phoenix. Selama 100 tahun, Si Zun juga kembali dari latihan. Mata Buddha masih sangat tenang dan suasananya sangat tersembunyi. Aku telah melihat menembus debu merah, dan aku ingin berkonsentrasi untuk berlatih Dharma. Dengan belas kasih di matanya, dia tidak tahu dia pikir dia adalah seorang bodhisattva. Aku minta maaf untukmu, kata Si Zun ringan. Chapter 1627. Hutan belantara hitam bergetar, dan ada 5 alam, dan 4 alam berperang. Keempat langit dan bumi berwarna merah dengan darah dan ditutupi dengan darah. Ada lebih banyak beku di perimeter, dan tidak ada kekurangan orang suci dan raja suci. Ye Chen adalah orang gila, dan para biksu di surga juga orang gila. Dalam adegan ini, tidak ada yang berani menyentuh cetakan. Dalam ledakan itu, pasukan surgawi yang dipimpin oleh keturunan kaisar memimpin dalam mengakhiri pertempuran dan memusnahkan matahari dan bulan. Nenek moyang matahari dan bulan mengajarkan untuk mati sampai mati, dari Tuhan yang paling suci kepada para murid, tidak ada yang selamat, seluruh resimen dihancurkan. Dari kejauhan, itu adalah dunia berdarah. Tidak ada gunung yang berdiri atau istana yang dibangun dengan baik. Anggota badan dan lengannya dipecah secara horizontal dan vertikal, dan darah berkumpul di sungai. Kali ini, momok nyata, tulang-tulang asli ke pegunungan dan sungai menjadi sungai, seperti neraka Sura. Pengadilan surgawi memenangkan kemenangan besar, dan masing-masing dari mereka mengerikan. Siapa sangka dengan perang skala besar yang melibatkan lebih dari 10 juta orang, Dacu Tianting tidak memiliki korban jiwa. Kekuatan tempur benar-benar ditekan, dan Dewa Matahari dan Bulan adalah objek yang harus dibantai dari awal hingga akhir. Yang bisa diambil tidak tinggal dan bergerak mundur. Suara Xiao Chen kuat dan menyebar kemana-mana. Memerintahkan, para biarawan di surga semua menerima pedang untuk membunuh pertempuran, satu persatu menggulung lengan merah dan mulai menyapu. Setelah pertempuran berakhir, bagaimana mungkin tidak ada alasan untuk mengumpulkan jarahan? Tentara bayaran telah menghabiskan banyak uang, dan mereka selalu harus mengumpulkan beberapa dari mereka. Mereka harus kaya dan suci. Akibatnya, pasukan jalan ini dibagi menjadi 2 kelompok, 5 juta biksu digeledah, dan 5 juta beku diblokir di 4 sisi, sehingga untuk menghindari orang yang berbuat salah dari mendapat masalah. Penonton merasa malu dan berjongkok dengan tangan di atas bukit. Mengetahui bahwa Anda telah membunuhnya, Anda tidak ingin mengambilnya. Selain itu, jika Anda memiliki barisan besar, yang bodoh akan pergi untuk menjemput bayi, kecuali otaknya banjir. Dalam gambar berikutnya, ada cukup banyak binatang buas. Beku surgawi, itu adalah pel inci demi inci. Pohon-pohon kuno, bunga-bunga aneh dan ilalang, mata air spiritual, dan artefak yang pecah semuanya dibiarkan utuh. Lebih alami, saat mengambil tas penyimpanan, bahkan pakaian terputus, meninggalkan celana panjang. Para beku yang mengawasi di sekitar gunung, apakah kuasi permanen atau kuasi suci, secara kolektif berbicara. Sebelum perang, orang-orang ini adalah sekelompok orang gila. Pada saat ini, mereka telah menjadi perampok yang tak tahu malu. Terlebih lagi, kalau dilihat dari metode terampilnya, jangan memikirkannya, kita tahu bahwa anjing dan anjing yang tersembunyi ini tidak banyak. Raja Muda, perintah rahasia Tuhan.
Di atas langit, seorang Huang Qiang yang bergegas menyerahkan slip bambu giok. Xiao Chen melambaikan tangannya, menghancurkan giok Jen di udara, dan ia dibawa ke Shanghai atas perintah pengetahuan Tuhan. Segera, matanya mekar. Long Teng dan yang lainnya berkumpul untuk melihat Xiao Chen pergi ke gurun barat dan mengelilingi Gunung Lingshan. Xiao Chen membalik yang pertama, menginjak langit, dan berguling dengan kesedihan. Para beku surgawi mendengar bahwa setiap perang itu tinggi. Jelas, pengepungan ini belum berakhir, masih ada pertempuran besar, dan masih mengenai Simo Lingshan. Di belakang mereka ada jalan beraspal. Para beku di segala arah memberi jalan kepada pemahaman diam-diam. Kebrutalan geng itu begitu kuat sehingga sulit disembunyikan, hanya mereka yang pernah mengalami perang yang bisa memilikinya. Tempat suci, apakah dihancurkan seperti ini? Jutaan orang telah dibantai, kata yang mengerikan. Pertempuran di surga benar-benar indah. Aku tidak kembali ke Zhongzhou, aku pergi ke Simo. Seseorang sangat terkejut bahwa semua orang yang akan pulang menoleh dan menoleh. Aku tidak ingin memukul Lingshan. Seseorang mengerang. Untuk mengatakan ini, terlalu banyak orang yang berarti. Jika mereka memukul Lingshan, mereka tidak akan terkejut. Ye Chen ditekan oleh Buddha di Wuzishan. Jika pengadilan mendominasi hari ini, sebagian besar keluhan tahun itu harus dilikuidasi. Memikirkan hal itu, penonton hulala menindaklanjuti satu sama lain. Kali ini, itu akan menjadi pertunjukan besar. Mengelilingi Lingshan, tentara tiga arah lainnya juga berturut-turut mengakhiri pertempuran, dan juga menerima perintah rahasia. Sebagai keputusan Tuhan Surgawi, tidak ada yang menentang. Dengan cara ini, tentara diperintahkan oleh Long Yilong dan 5 perintah, dan tentara diperintahkan oleh Dacu dan 5 raja yang dipimpin ke arah barat. Keturunan kaisar jauh dari selatan ke barat laut. Chu Lingyu memimpin jalan dan langsung ke barat daya dari Beiyue. Celestial Fiery Mountain, puncak gadis batu giok, duduk Ye Chen telah berdiri, dan ada awan api di bawah kakinya. Karena kelemahanmu, kamu tidak harus pergi ke gurun barat sendiri, Hong Chen Sue berbisik. Penyebab dan akibat antara saya dan keluarga Buddha masih utuh. Ye Chen tersenyum dan melangkah keluar dari puncak giok. Hong Chen Sue menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan mengikutinya. Ada juga ribuan tuan di surga. Setelah mereka pergi, selir yang duduk di pengadilan surga juga pergi, dan mengikuti di kejauhan, yang dianggap sebagai perlindungan rahasia. Gurun barat hidup kembali, dan pasukan dari 4 jalan di Tianting, total 40 juta biksu, telah digabungkan menjadi satu tempat. 10 juta kiri, 10 juta kanan, 10 juta depan, dan 10 juta putaran, dan bergegas menuju Lingshan. Di kejauhan, para Buddha di Lingshan melihat pasukan surga. Mereka perkasa, seperti 4 lautan dan samudera gelap, menelan langit dan membanjiri pegunungan. Pada saat ini, bahkan keadaan pikiran sang Buddha gemetar. Pada saat itu, gunung roh bergolak, pesona keluarga Buddha ditegakkan, Buddha emas yang agung muncul kembali, dan cahaya Buddha bersinar di seluruh dunia. Aku benar-benar berpikir bahwa ada banyak orang, bisakah aku meletakkan Gunung Lingshan? Di puncak Gunung Lingshan, Feng Xian tersenyum sedikit, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan ada sedikit kecerobohan dalam drama. Di antara kata-kata itu, tentara dari 4 pengadilan di Tianting telah terbunuh. Siluet hitam berbaris dalam tim sisi biksu, mengendarai binatang buas di timur, menerbangkan pedang di barat, awan dan awan di selatan, dan kereta kerajaan di utara. 40 juta biksu berdiri penuh dengan Haoyu Sutian, dan juga menutupi bumi yang luas dengan momentum yang luar biasa. Semua orang mengenakan baju besi dan kepala digantung. Pedang sihir itu menjerit, gas pedang itu berkibar, barisan pertempuran berdengung, menunjuk langsung ke Lingshan, menggulung roh jahat, dan menyapu langit. Bagi sang Buddha, surga penuh dengan kebencian. Agama Buddha yang melindungi musuh-musuh mereka dan menekan Ye Chen. Ini adalah dendam, itu juga sebab dan akibat, dan harus diselesaikan. Tidak bisa dipungkiri bahwa dahi mereka memang lebih cerah dari dahi kita. Long Yi dan Long Wu merasakan kepala botak mereka, dan merasa kebotakan kehilangan kecerahan mereka. Jari pria tua itu penting, ada banyak harta di dalamnya. Gu Santong dan Wu Jitao, sekali lagi berpakaian seperti tongkat sihir. Itu menyakiti saudaraku untuk ditindas, dan dia tidak pernah berhenti mati hari ini. Xie Yun, Si Tunan, dan Xiong Er tampak dingin, menatap Lingshan, dan tidak bisa menahan amarahnya. Hal yang sama berlaku untuk orang-orang reinkarnasi lainnya. Hanya menunggu perintah, mereka tidak akan ragu untuk melambaikan pedang pembunuh dan mencari keadilan. Ye Chen datang, menginjak awan api, dengan rambut putih dan janggut putih, tampak acuh tak acuh, tanpa suka atau duka. Para biksu yang datang ke teater juga datang, jumlahnya beberapa juta, dan kerumunan itu seperti laut. Ketika saya melihat pemandangan di luar Lingshan, saya tidak tahan untuk tidak merasa. 100 tahun yang lalu, Ye Chen datang ke sini untuk menangkap Phoenix Abadi, dan Sakya, yang mengangkat Gunung Lingshan, membantai para Buddha, dan Paman, harus dirampok ke dunia. Aku masih ingat itu. 100 tahun kemudian, Ye Chen datang lagi untuk menangkapnya.
Perbedaannya adalah bahwa kali ini Ye Chen tidak memiliki kekuatan tempur yang tak terkalahkan, tetapi meskipun tidak ada tulang pengudusan yang besar, dia tidak bertarung sendirian. Dia membawa 40 juta biarawan di surga. Tidak heran kalau Feng Xian pergi ke Lingshan untuk berlindung lagi. Orang tua Zundi, yang sedang memancing, juga datang, mencari tempat yang nyaman, memegang tangannya dan mencemooh. Buddha Lingshan, apakah semua kepala elem? Aku pernah diadu sekali, dan berani melindungi Feng Xian hari ini. Hal-hal hari ini tidak akan baik. Terlalu banyak orang yang membuat mata mereka cerah, selalu menunggu pertunjukan besar. Ye Chen berhenti dan berdiri di luar Lingshan. Dari kejauhan, sepertinya aku bisa melihat orang-orang yang tidak sabar di puncak Lingshan. Dia mencukur rambut putihnya dan mengenakan pakaian Buddha. Seperti 100 tahun yang lalu, dia seperti seorang biarawati yang melihat melalui debu, dengan kasihan di matanya, dan mencetak 3 poin ke dalam hutan. Tapi dia jelas melihat jangkrik dan kecurangan di matanya, dan dia tersenyum dengan perasaan kasar dan main-main, seolah berkata, bunuh aku. Datang dan bunuh aku. Chapter 1628. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun tentang tampilan provokatif beresiko. Tapi tanah berdengung di kakinya, memecahkan celah. Kemudian, sebuah prasasti $1000 menonjol dari tanah dan dimasukkan langsung ke dalam perjamuan malam itu, diringkas oleh selir. Dan dia menginjak monumen batu dan berdiri dengan tenang. Melihat tubuh itu, orang-orang yang berdarah dipaku dengan tombak perang, semuanya menyebar dengan selendang. Orang-orang itu, tentu saja, adalah Jin Wu dan Kun Peng, dan banyak dari mereka ditangkap. Gambar itu berdarah, dan darah yang mengalir dari tubuh mereka diwarnai dengan prasasti merah dan berdarah. Setidaknya ada ribuan orang, dan salah satunya adalah Tian Jiao, tetapi dia terpaku pada monumen batu seperti ini. Biksu kuartet menghela nafas, jantungnya berdetak kencang. Pembalasan, laporan dunia ini. Tidak ada yang punya belas kasihan, pembunuhan yang tidak bermoral, dan sekarang adalah balas dendam. Dewa abadi Phoenix semuanya tidak sabar, dan dialah yang telah menipu kita. Banyak pangeran dan pangeran yang dipaku ke monumen batu berteriak dengan liar, penuh ketakutan. Itu benar-benar banyak sampah, Feng Xian melirik, dan ada senyuman ekspresi belas kasihan. Feng Xian, hanya kamu yang menyakitiku. Raungan mengguncang langit, dan Jin Wuxun Peng kehabisan kehidupan dengan cepat. Ketika hidup dan mati berlama-lama, mereka lebih menyesal, mereka seharusnya tidak memprovokasi Ye Chen, membenci Feng Xian menyeret mereka ke dalam air, dan bahkan memprovokasi pembunuhan berdarah ini. Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Kejahatan yang diciptakan pada akhirnya akan dibayar kembali, dan hidupnya akan dibayar kembali. Saya tidak tahu kapan jeritan akan dimusnahkan. Hampir semua pangeran dan putra mahkota meninggal. Mereka juga adalah saudara dan saudari yang sulit. Di masa lalu, mereka secara kolektif melukai Ye Chen, dan sekarang mereka pergi ke Huangquan secara kolektif. Feng Xian, aku akan kekuranganmu. Nada suara Ye Chen datar dan dia melihat ke atas Lingshan dan menatap Feng Xian. Aku telah melangkah ke pintu Buddha dan mengabdikan diriku untuk berlatih Dharma. Terlepas dari urusan dunia Hong Chen, donor, silakan kembali. Feng Xian melakukan upacara Buddha dengan kasihan di seluruh matanya, menambahkan poin lain pada keterampilan aktingnya yang secara bertahap menjadi lebih baik. Kata-katanya menghibur para biarawan kuartet. Setelah mendengar apa yang Anda katakan, Anda hampir mempercayainya, dan Anda berjalan ke pintu Sang Buddha dan berkata bahwa Anda tidak takut untuk memerah. Pertempuran macam apa hari ini, dan berapa banyak anggota keluarga Ye Chen yang kamu sakiti? Putri suku Phoenix, ini benar-benar membuka mata hari ini. Saya telah memutuskan untuk menunggu sampai dia ditangkap, dan mati sampai mati. Bumi Wuxiong dengan marah, dipenuhi dengan kebrutalan. Aku salah satunya. Mata kaisar kera kecil itu berkibar dengan mata emas, membunuh Feng Xian dan tidak bisa menahannya. Ini dua binatang buas, keduanya jauh dari mereka. Dewi penyihir dengan sadar berdiri di samping. Dibandingkan dengan beberapa dari mereka, para biarawan di pengadilan surga jauh lebih tenang, menunggu Ye Chen untuk memesan. Dengan hanya satu kalimat, 40 juta biarawan akan menyerang secara kolektif. Bau mesiu menyulut keluar, kekuatan pembunuh pengadilan surgawi telah membuat dunia ini beku. Tentu saja, saat itu, desahan terdengar. Dalam sorotan, seorang Buddha berubah menjadi hantu di depan Gunung Lingshan, dan cahaya Buddha mekar di mana-mana, setiap helai menyilaukan, seolah-olah Buddha telah kembali ke bumi. Pria itu, hati-hati, bukan Sakya. Penampilannya mengejutkan para biarawan kuartet tiba-tiba. 100 tahun yang lalu, si Jia dirampok ke dunia oleh Ye Chengsu. Tanpa diduga, setelah 100 tahun, Sakya kembali ke tahtanya. Sangat disayangkan bahwa tidak ada budidaya kuasi pokok di Sakya hari ini, dan itu hanya tingkat kuasi suci. Ya Tuhan, jangan datang tanpa berkeliaran, Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, tatapannya bergelombang, seolah-olah dia tahu adegan ini. Setelah 100 tahun, donor masih tidak bisa melepaskan kebencian. Sakya memulai, dan Sang Buddha terdengar melalui 4 arah.
Hal yang sama berlaku untuk senior. Setelah 100 tahun, aku masih harus melindunginya. Kamu dan aku terobsesi satu sama lain. Aku orang yang sama. Saya berbelas kasih dan menyelamatkan seseorang untuk memenangkan pembantaian mengambang tingkat ke-7. Kamu harus dirampok karena aku ditindas karena Buddha, dan kamu telah menghabiskan bertahun-tahun. Apa yang dilakukan seniormu setelah memasuki dunia? Apakah itu yang kamu dapatkan? Ye Chenjing memandang Sakya, matanya kusam, dan kata-katanya lebih kusam. Kamu yang disebut belas kasih, yang mengganggu sebab dan akibat orang lain, adalah karma Sang Buddha. Apakah kamu terobsesi atau terhalang? Orang tua itu tidak akan pernah membiarkanmu mengganggu kebersihan Sang Buddha lagi, kata si Jia. Yang mulia tidak memiliki pikiran, jadi mengapa Anda mengatakannya dengan tenang? Ye Chen mengeluarkan pedang yang berdengung dan menunjuk ke Lingshan. Ini perintah untuk memulai serangan, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Pedangnya jatuh, dan 10.000 formasi menyerang di pengadilan surgawi pulih secara kolektif. Para biksu di surga juga bergerak bersama, atau kekuatan magis-magis, atau peta instrumen magis, Ling Tian menekan Lingshan. Sakya menghela nafas lagi, tubuh Buddha berubah menjadi ilusi, kembali ke Lingshan, duduk di langit virtual Lingshan, dan membaca tragedi besar. Serangan langit jatuh tepat waktu dan menyerang Buddha emas yang menjaga Lingshan, tetapi tidak mengguncang Buddha emas selama setengah menit. Para penonton dari segala arah terkagum-kagum, penyatuan 40 juta biksu dapat mengguncang Buddha emas, dan betapa sombongnya pesona Lingshan. Dia, Bu, Xie Yun mengutuk, mengangkat tangannya. Hal yang sama berlaku untuk 40 juta beku di pengadilan surga, dengan tangan terbuka, jari-jari mereka mengarah ke atas, dan gerakan pikiran mereka, memobilisasi asal-usul. Ketika kuartet melihat situasinya, sekilas, dia bisa melihat apa yang akan dilakukan Tianting, dan dia harus mengumpulkan matahari sendirian untuk memecahkan barisan. Di masa lalu, Tianting menggunakan metode ini untuk menghancurkan segel Wuzishan, dan sekarang perlu menerapkan kembali keterampilan lama dan memukul Lingshan. Segera, langit dan bumi redup lagi, dan lingkaran matahari terkondensasi di atas Jiuk Xiao yang mulia itu cerah dan menyilaukan. Setelah Xie Yun mengatakannya lagi, matahari yang cerah, Ling Tian menutupi, dan kekuatan keheningan yang sombong menghancurkan langit virtual sepanjang jalan, dunia diam, dan Qian Kun terbalik. Namun, dalam imajinasi, gambar Buddha emas yang meledak itu tidak terungkap, dan keluarga Buddha menjaga pesona tanpa kerusakan. Dengan kata lain, keberadaan supremasi menghalangi matahari. Keberadaan tertinggi itu adalah senjata kekaisaran keluarga Buddhis untuk menjatuhkan alu ajaib. Pedang kekaisaran menuruni alu ajaib. Para biarawan kuartet terkejut. Dalam suara ngeri, alu iblis sihir berdengung, dan Di Wei hampir pulih, memusnahkan matahari, dan semua menghilang tak terlihat. Para beku surgawi memuntahkan darah dan menderita serangan teror. Meskipun serangan mereka kuat, mereka cukup untuk mengalahkan tentara kekaisaran. Namun, di depan kaisar sungguhan, lingkaran matahari tampaknya menjadi hiasan dan tidak bisa menghancurkan pertahanan kaisar. Ayo lagi, Xie Yun menggeram, menginginkan pengorbanan darah untuk Zhou Yuan. Biksu Dacu 40 juta, dan kamu tidak bisa percaya jika kamu tidak mempercayainya. Para beku di Tianting semuanya meraung, mata merah, dan semuanya menjadi gila. Hentikan, kata Ye Chen, menghentikan pukulan. Hentikan, Dacu Tianting, dan jangan takut pertempuran. Pergilah. Ye Chen mengucapkan sepatah kata, dan segera berbalik, menginjak awan api peri, mundur dari langit. Itu adalah alat Tao yang ekstrim, dan bahkan 40 juta biksu tidak akan pernah bisa dilanggar. Ini adalah batasan yang melekat. Terlebih lagi, kekuatan senjata ajaib kaisar sangat menghancurkan. Setelah memprovokasi Gunung Maoling, satu pukulan sudah cukup untuk menyapu 10 juta, dan penghancuran seluruh pasukan bukanlah hal yang mustahil. Anda tahu, mereka tidak berada di pegunungan celestial surgawi, dan mereka tidak memiliki pesona pertahanan. Jika kaisar memukul, tidak ada yang bisa menahannya, dan Anda tidak boleh menahannya. Dia adalah Tuhan surga, dan dia tahu kekuatan di sini. Tidak heran kalau dia salah perhitungan. Senjata kekaisaran yang telah terbang 100 tahun yang lalu menjatuhkan alu ajaib dan benar-benar terbang kembali. Jika dia tahu ini sebelumnya, dia tidak akan mengeluarkan perintah untuk mengepung Lingshan, yang sama saja dengan membiarkan pengadilan surga mati. Ayo cepat pergi. Melihat pasukan di Tianting tertegun, Ye Chen mendesis dan menjerit. Su terlalu keras, menggelengkan hatinya, dan darah menyembur keluar. Melihat ini, biarawan itu mengerutkan kening dan mundur dengan tergesa-gesa. Bunuh, bunuh. Melihat beku itu mundur, Feng Xian, yang berada di puncak Lingshan, mengertakkan gigi dan tidak berani berbicara, karena takut kehilangan belas kasihnya. Kaisar Arktik Lingshan kembali, dan dia tahu sejak awal, kalau tidak, dia tidak akan bersembunyi di sini. Sekarang kesempatan itu langka, dan jika kaisar diluncurkan, pengadilan surgawi Dacu akan dihancurkan. Tetapi panggilan batinnya tidak melibatkan senjata kekaisaran untuk menjatuhkan alu ajaib, dan dia hampir ingin mendesak para prajurit kekaisaran.
Umat Buddha masih memiliki belas kasihan, meskipun mereka telah membiarkan pengadilan surgawi pergi, mereka telah membawa para kaisar yang perkasa dan mengganggu sebab dan akibat orang lain. Langit mundur, melewati surga yang tinggi, dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ye Chen dalam kondisi fisik yang sangat buruk, wajahnya pucat dan tidak berdarah, dan aliran darah mengalir dari sudut mulutnya. Saat dia pergi, dia tidak lupa untuk melihat kembali Lingshan, matanya tertuju pada Feng Xian. Dia gagal lagi, tetapi ini bukan hasil akhir. Pengadilan surgawi bukanlah kaisar, tetapi mereka tidak mewakili Dacu Dou. Namun, ketika Dacu kembali, mereka pasti akan dilikuidasi lagi. Chapter 1629. 40 juta. Yu Yu kembali. Melihat pasukan surgawi yang sedang berjalan pergi, semua penonton tidak bisa menahan nafas. Itu kaisar yang paling kuat, menghancurkan dunia dengan paksa, bahkan jika ada 40 juta lebih, itu tidak cukup. Ini benar-benar adegan emosional. Terlalu banyak orang menggelengkan kepala dan mendesah. 100 tahun yang lalu, Ye Chen menelan gunung dan sungai untuk memenangkan Lingling Mountain. 100 tahun kemudian, dia begitu dikalahkan. Jika bukan karena senjata kekaisaran untuk menjatuhkan alu ajaib, Lingshan akan menjadi pecundang kali ini, dan Lingshan juga harus menjunjung tinggi belas kasihan Buddha . Jika tidak, surga akan dihancurkan. Sayangnya, Ekaristi telah jatuh ke dunia manusia, dan tulang belulang suci Da Cheng sudah habis. Kita tidak bisa lagi menyesali para prajurit kaisar, dan kita tidak lagi bisa seburuk mereka dulu. Ternyata penglihatan Feng Xian masih sangat pedas. Banyak orang beralih ke Lingshan. Ye Chen salah perhitungan, dan mereka juga terpana. Semuanya meremehkan putri keluarga Phoenix, metodenya sangat pintar. Untuk mata kuartet, Feng Xianer mengabaikannya. Dia masih memiliki belas kasihan di wajahnya, tetapi dia menyeringai di hatinya, mulutnya sedikit miring, dan kilasan kegembiraan muncul di matanya. Dia menang lagi, meminjam kekuatan Lingshan, dan mengagetkan pengadilan surga Dacu, yang terasa sangat indah. Ya Tuhan, belas kasih-Mu telah mengganggu sebab dan akibat orang lain. Dharma sangat luas dan mendalam, dan perjalananmu masih jauh. Buddha-Buddha bersuara, matanya setenang air. Si Zun tidak mengatakan apa-apa, melepas bonekanya, meletakkan tongkat Zen, melepas rosario, dan perlahan-lahan berjalan keluar dari Lingshan. Buddha, kamu. Buddha Lingshan melangkah maju. Saya memiliki 6 akar, dan saya tidak dapat memahami meditasi Buddhis. Si Zun pergi, tetapi hanya kata-kata yang dikirimnya kembali. Sang Buddha mengerutkan kening, semua menatap Lord Sakyat. Bahasa Sakyal tidak berhenti, tetapi hanya menonton dengan diam-diam. Buddha Lingshan telah meninggalkan Buddha dan memilih Hong Chen. Para penonton merasa tidak tertarik, dan semuanya bubar. Sebelum pergi, mereka akan melihat kembali ke monumen batu yang berdiri di depan Lingshan, yang dipaku dengan Jin Wuxunpeng, dan membayar harga yang tragis untuk tindakan jahat di masa lalu. Pada saat ini, meskipun pengadilan surgawi kembali dengan kesedihan dan bulu, mereka masih menang. Mereka membantai keempat tempat suci tersebut. Yang disebut musuh, kecuali Feng Xianer, semuanya telah terbunuh. Dunia ini luas, redup, dan tenang. Dalam perjalanan kembali, beku di pengadilan surga maju pada akhirnya. Bagaimanapun, tidak ada lebih dari 40 juta orang, walaupun mereka tidak terbunuh atau terluka, dalam pandangan mereka, mereka dikalahkan dengan ganas. Saya takut bahwa sejak berdirinya istana surga, mereka belum dikalahkan. Lebih kuat dari dewa surga yang mengerikan, surga melawan. Sekuat kaisar, Ye Chen bisa membantai. Saat ini, ia terpana oleh prajurit kaisar, pertempuran ini sangat memalukan dan tidak ada yang mau. Dia, Bu, Wan Qianing akhirnya dipatahkan oleh kebocoran Xiong Er yang mendominasi. Su mendengkur terlalu tiba-tiba, begitu banyak orang terkejut bahwa mereka benar-benar siap. Sebenarnya, para prajurit kaisar keluar untuk menakuti mereka, tanpa malu-malu. Xiao Linghua juga memarahi, melompat-lompat. Aku bermasalah ketika aku melihat kepala botak itu. Si Tunan mengutuk, tidak lupa bahwa Weng melirik Dragon 1 dan Dragon 5. Memarahi dan memarahi, mari kita lakukan. Long Yilong berhenti, dan dia merasakan kepalanya yang botak, dan sangat bangga. Setelah itu, kedua barang itu tergeletak dan diremas menjadi getah. Kerumunan orang bergegas, memegangi orang-orang itu di tangan mereka, menutupi kedua barang, dan mengemudi langsung. Gambar itu agak tak tertahankan dan sedikit berdarah. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Xiong Er, meskipun mereka lucu, tidak bisa menyembunyikan keengganan yang tersembunyi. Tidak mau, surga tidak mau, dan dia tidak mau. Kebijaksanaan seperti dia, dan ketika dia salah perhitungan, dia meremehkan prajurit kaisar dan keberuntungan Feng Xian. Dia adalah orang yang berpegang teguh pada keberuntungan langit dan bumi. Setiap kali ada krisis, dia selalu bisa terselesaikan, dan langit ada di arahnya, membantunya untuk melarikan diri dari kelahiran berulang kali. Pada saat ini, dia benar-benar tidak berdaya dan harus menunggu Dacu kembali. Hal ini membutuhkan kaisar untuk maju untuk memulihkan hutang darah. Antara kata-kata, tentara surgawi mengalir ke Xianshan.
Long Yilong 5 tawanan bahkan tidak mengenali kerabat mereka, mereka belum mengguncang Tuhan, dan mereka ditawan dengan kekerasan. Dengan kata lain, semua kepala botak dan kepala botak di surga, seperti Yanlong dan Niuzi, telah disengat bersama. Kaisar Selatan dan Sein Utara, dan yang lainnya, tidak bisa tidak melihat bibir mereka. Di mana orang-orang yang baru saja mengalahkan pertempuran, sekelompok harta hidup, di mana mereka hidup, dan alasannya sangat aneh. Mereka beruntung memiliki rambut, jika tidak, mereka mungkin akan ditarik dan dipukuli secara langsung. Seikat binatang buas berbaring telentang, dan sekelompok binatang buas mengacak-acak rambut mereka, dan wajah mereka penuh dengan kata-kata keren. Mereka yang tertawan sangat menderita, mereka dipukuli dan menangis, apakah kepala botak mereka salah? Trik yang kacau, para pemimpin dari semua kementerian, datanglah ke puncak Jade. Kata-kata Ye Chen terdengar, dan lelaki tua itu parau dan tersebar di seluruh Xianshan. Di bawah perintah Tuhan, siluet datang ke surga. Di puncak gunung, Hong Chen Sue telah menunggu. Ketika Ye Chen datang, dia bergegas maju dan sangat membantu. Aku merindukanmu lagi. Ye Chen terbatuk. Kenapa mengatakan ini? Hong Chen Sue tersenyum pada Ye Chen. Setiap kali kamu memikirkan tuanmu, kamu lebih baik untukku, dan lebih baik untuk Hong Chen, kamu lebih baik untukku. Jika kamu mengatakan itu, tidak apa-apa. Ketika keduanya berbicara, para pemimpin dari masing-masing pelayanan telah menjatuhkan satu demi satu, dan ada ribuan orang, yang semuanya adalah pejabat tinggi di Istana Surga. Hampir 1000 orang jelek, masih marah di gurun barat, dingin dan marah, tidak mampu menahannya. Meskipun Tianting telah gagal, Dacu belum hilang. Ye Chen berkata, kata-katanya datar dan jelas, kemenangan adalah masalah praktik yang umum. Ketika Dacu kembali, kalahkan satu persatu. Semua orang menggerutu, dan mereka semua tidak punya tempat untuk berserakan. Linshan memiliki tentara kekaisaran, dan itu telah melampaui ruang lingkup pengadilan surgawi. Membiarkan masalah ini turun untuk sementara waktu, itu untuk orang lain. Langkah besar lagi, mata mereka yang hadir cerah. Memang, tapi tidak berkelahi, tetapi menghasilkan uang. Hasilkan uang. Lebih dari 90% orang terpana. 50 juta biksu di pengadilan surgawi jumlahnya sangat banyak dan masih kekurangan uang. Si Tunan berkata tiba-tiba. Bagaimana menurutmu? Long Yilong Wu memarahi wajahnya, hanya menjaga pesona memiliki 9.999 cara, ditambah formasi hukum lainnya, begitu dibuka, sumber batu dikonsumsi, jumlahnya sangat besar dan tidak mungkin untuk diperkirakan. Ini juga benar, si Tunangan terbatuk. Paling banyak di bulan Maret, akan ada sebuah klan besar yang terbuka di hutan belantara. Ye Chen berkata perlahan, ini adalah ras yang memusuhi surga. Ada tentara kekaisaran. Adapun yang satu, tidak mungkin untuk dihitung. Bermusuhan, ini bukan berita baik. Kerumunan mengerutkan kening, dengan harga diri dalam kecemasan mereka. Ada terlalu banyak musuh di surga, seperti Jin Wuxunpeng, seperti Protos Abadi, seperti setan dan burung Phoenix. Yang mana dari ras-ras ini yang bukan warisan kaisar, semua memiliki prajurit kaisar, jika mereka kembali, sejauh menyangkut surga, itu akan menjadi bencana, itu akan menjadi malapetaka. Pesona pelindung surgawi akan menjadi penghalang kuat mereka. Jika suku itu tidak disegel, mereka akan mencari istana surgawi saya untuk dilikuidasi. Ye Chen melanjutkan, pengadilan surgawi harus disiapkan lebih awal. Pesona wali dan formasi serangan perlu diberkati. Yang paling penting adalah mengumpulkan secara membabi buta uang untuk duduk di gunung cepat atau lambat. Metode ini sangat pasif, sangat kuat di sini, semua orang harus mengerti. Mungkin, kita bisa mempertimbangkan bersembunyi di kedalaman langit berbintang. Raja Iblis mengerang, waktu sudah cukup, 50 juta orang, tujuannya terlalu besar, mereka akan terekspos dimanapun mereka bersembunyi, mereka akan dipisahkan untuk bersembunyi, dan mereka akan dihancurkan satu sama lain. Ye Chen berkata, aku lebih defensif daripada bersembunyi, mengandalkan langit, aku bisa menggunakan kekuatannya. Kalau begitu jangan pergi, cari uang. Kami punya seseorang, aku tidak bisa menghitung waktu bagi Dacu untuk kembali, tetapi tidak akan lama. Kita hanya bisa menunggu sampai Dacu kembali. Ye Chen terbatuk. Kita membutuhkan batu sumber yang cukup untuk mempertahankan lingkaran pesona wali dan merencanakan ke depan. Hasilkan uang. Aku sedang melakukannya. Xiong Er menepuk dadanya, beri aku cukup tenaga kerja dan dukungan keuangan untuk memastikan bahwa pengadilan surga akan menjadi kerajaan uang. Aku percaya ini, semua yang hadir menyentuh dagunya. Mereka tidak tahu apa-apa tentang Xiong Er, tetapi kekuatan mereka adalah satu ke satu, tetapi kepala mereka semua bisnis. Sekarang, buang peluang bisnis dulu, biarkan Er menunggu untuk membuka matamu. Xiong Er menutup lengan bajunya, dan benar-benar bernafas, aku sudah memikirkannya. Di setiap kota kuno Xuan Huang, sebuah loteng ruang terbuka. Konsepsi artistik Dewa Pedang tercetak di dalamnya, dan akan ada banyak orang berlarian. Kita hanya perlu mengumpulkan uang. Reputasi para dewa surga itu keras.
Tidak ada yang berani-berani menyinggung, dan tidak takut akan kesulitan siapapun. Lagi pula, artikel ini membahas Chu Lingyu, sebagai Dewa Pedang, harus ada banyak konsepsi artistik pedang. Kami memiliki banyak orang, dan kami memiliki cetakan tanpa batas dan penjualan tanpa batas. Meskipun tidak terlalu bahagia, ini memang peluang bisnis yang bagus. Chu Lingyu tertawa kecil, serahkan padaku. Ada juga Dewi dan Zun, dan suasana alkimia dari keluargamu juga sedikit. Sang alkemis suka hal itu. Xiong Er menggosok tangannya dan memandang Hong Cheng Sui, nyengir dan tak tahu malu, ini juga peluang bisnis besar. Gua adalah bisnis, Hong Cheng Sui menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dengan cara ini, Dacu Tianting bekerja sama dengan Xiong Er tanpa syarat. Ye Chen tertawa, Tianting penuh dengan talenta, dan hanya satu yang ditemukan, semuanya talenta, dan mereka selalu menunjukkan talenta mereka. Sama seperti Xiong II, kekuatan tempur tidak cukup, tetapi ketika melakukan bisnis, Anda dapat membuang 10 jalan jauhnya. Ini adalah bakat. Masalahnya jelas, Anda ingin uang dan uang, Anda ingin seseorang memberikannya kepada orang lain. Semua menteri di pengadilan mengangguk, dan tidak ada yang keberatan. Ibu, akhirnya mengangkat alis dan menghembuskan napas, dan akhirnya dia bisa berpura-pura baik. Xiong Er telah menyesuaikan kerahnya, dan karena dia berlatih Taoisme, dia tidak pernah memiliki kekuatan sebesar ini. Bersiaplah, Ye Chen berkata, debu merah dan salju tersisa. Datang dan datang, ikuti aku. Xiong Er melambaikan tangannya, memutar tubuhnya yang montok, dan berlari menuruni gunung. Dengan kekuatan sebesar itu, barang ini sama dengan berjalan. Para pemimpin kementerian berdiri sambil tersenyum dan mengikuti Xiong Er. Setelah semua orang pergi, Hong Cheng Sui mengisi Ye Chen dengan secangkir teh, apakah ada tugas besar untuk diberikan kepadaku? Menatap Ling Xian, jika Feng Xian keluar, tangkap aku hidup-hidup. Kata-kata Ye Chen, dingin dan tulang. Sudah dilakukan. Hong Cheng Sui berbisik sambil tersenyum, kamu tidak bisa memindahkannya di Ling Xian, tetapi jika kamu berani keluar, kamu akan membuatnya kembali atau kembali, kamu dapat yakin. Kamu bekerja, aku yakin, Ye Chen tersenyum. Chapter 1630. Langit malam dalam, bintang-bintang yang hancur seperti debu, dan semuanya diam. Ada kedamaian di bawah langit, tetapi pengadilan surga sangat hidup. Xiong Er memerintahkan dan masing-masing memiliki pembagian kerja mereka sendiri. Seperti Chu Lingyu dan Hong Cheng Sui, memimpin jutaan orang untuk mencetak kendo dan alkimia. Mereka yang mengetahui rahasia ruang, seperti Wuya, telah membawa orang ke kota kuno Xuan Huang, menyewa loteng terlebih dahulu untuk membuka ruang, dan hanya menunggu mood untuk masuk ke dalam Tuhan. Seperti Long Yi Long Wu, mulai memimpin orang-orang untuk menggambarkan formasi, memberkati pesona wali dan menyerang formasi. Meskipun Xiong Er tidak menyesuaikan diri, tetapi momen-momen penting masih sangat dapat diandalkan, seperti Sang Jenderal, perintah itu dikeluarkan dengan tertib, dan para beku di pengadilan surgawi bekerja sama tanpa syarat. Selama 3 hari penuh, saya belum menutup mata, jarang memamerkan keahliannya, dia gila dan bersemangat, dan penuh peluang bisnis. Selama 3 hari, Love Jianyi Yijing dan Alkimia Yijing Love pertama kali dibuka di kota-kota kuno Zhongzhou. Begitu berita itu keluar, Zhongzhou langsung rebus. Siapakah Dewa Pedang itu? Mitos langit, dipuji sebagai manusia yang paling menjanjikan pada masa itu, dan suasana pedangnya sangat berharga. Siapakah Dan Zun, Maha Guru dan alkimia telah mencapai tingkat transformasi, yang merupakan impian dari para ahli alkimia, dan konsepsi artistiknya tentang alkimia juga tidak berharga. Benar-benar palsu. Apakah ada hal yang baik? Para biarawan berkumpul untuk berdiskusi, tampak terkejut. Memang benar bahwa klon Dewa Pedang dan Dewi Dan Zun semua ada di sana, yang seharusnya tidak salah. Apa ini? Magang Dewa Pedang, Dewi Dan Zun, yang keduanya kekurangan uang. Apakah dia membutuhkannya atau tidak? Aku harus memeriksanya. Aku tidak akan berada di antrian terlambat, dan aku harus pergi untuk mengumpulkan uang. Zhongzhou hidup, dan orang-orang dari segala penjuru kuartet, apakah itu Zhongmen atau San Xiu, telah berbondong-bondong ke kota kuno terdekat. Memalingkan muka, ada 2 loteng di setiap kota kuno, dan ada antrian panjang. Di antara mereka, tidak ada kekurangan orang kuat, tetapi mereka semua dalam rangka, apakah itu Dan Zun atau Dewa Pedang, mereka tidak bisa mengacaukannya. Ada banyak orang di loteng dan sedikit orang yang tidak sabar. Barang-barang Xiong Er sangat kejam, satu persatu. Menurutnya, yang diambil adalah kuantitas dan waktu singkat, semakin banyak orang datang, semakin baik, dan orang-orang yang datang akan memiliki uang untuk menghasilkan. Chu Lingyu dan Hong Cheng Sui bukan kekuatan biasa, kondensasi satu demi satu. Hampir setiap loteng memiliki kursi terpisah. Murid-murid Dewa Pedang dan Dewi Dan Zun mewakili para Dewa Pedang dan Dewa Dan Zun. Tidak ada yang mempertanyakan keaslian konsepsi artistik. Zhongzhou terbakar, dan Beiyue di sisi selatan gurun timur juga terbakar. Kota-kota kuno hidup. Akibatnya, mereka semua lari ke kota kuno. Sulit melihat biksu di luar. Fenomena ini sangat aneh.
Bisnis sangat panas dan tidak ada alasan untuk tidak menghasilkan uang. Sejumlah besar batu sumber telah dikirim dalam aliran yang stabil, dan mereka telah ditumpuk ke atas gunung, jumlahnya sangat besar, dan para beku di surga tercengang, bagaimana uang dapat dibuat dengan mudah. Wow, ada begitu banyak batu sumber. Xiao Jiuxian mengumpulkan dan melihat tumpukan batu sumber seperti gunung, dengan mata yang cerah dan berkilauan dan air liur. Buah Tianting penuh dengan talenta. Di puncak bukit, Kaisar Selatan dan Kaisar Utara menghela nafas. Aku tidak berharap lelaki kecil yang gemuk ini menjadi tangan yang baik untuk menghasilkan uang. Tidak bisa dipungkiri bahwa kamu melihat mataku dan memujanya. Xiong Er meledak, memaksanya penuh. Tidak apa-apa untuk berpura-pura. Perampok itu memiliki wajah yang panjang, dan kedua matanya memancarkan pencuri. Ayo tendang dia untuk beberapa waktu. Xie Yun berkata, berjongkok tidak jauh, dan berkata dengan penuh arti. Pahlawan melihat hal yang sama, si Tunan menjawab. Sialan itu, datang ke sini. Xiong Ersi berteriak, semua orang ada di jalur ini, tinggalkan kamu sendiri. Hei, mereka bertiga berhenti, dan mengejutkan pria itu secara langsung. Ye Chen, dia tidak mau bekerja sama. Xiong Er menghela nafas lega dan menghela nafas pada Yun Fefeng. Kau melahirkan pria gemuk kecil, banyak. Garis hitam dari 3 dahi tergeser, hitam seperti kokas. Yah, Xiong Er tidak menerima begitu saja. Kami memiliki tuan yang suci, dan kami sangat kuat. Berbicara tentang ini, Paman menyapa Siu betina Tianting untuk menghitung sumber batu, dan kemudian mengirim mereka ke depan untuk menjaga hukum. Namun, ia tidak menggunakan hak pribadinya lebih sedikit. Misalnya, untuk menemukan 2 saudara perempuan cantik yang meremas bahu mereka dan menggosok bahu mereka, itu juga indah untuk bekerja. Gambar itu, yang terlihat sedikit lucu, terlihat jauh, itu adalah Maitreya Buddha kecil, ceria. Ayo, cetak, dan tunjukkan kepada Suster Ruxuan di lain hari. Xie Yun dan yang lainnya telah mengambil spar memori, dan ada banyak senyum. Di puncak gadis giok, Ye Chen berdiri dan tersenyum. Dengan sumber batuan yang cukup, ada modal yang cukup. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengguncang rambut putihnya, dan sedikit darah ditambahkan ke sudut mulutnya, yang tidak bisa dia hapus. Napasnya memudar seketika, dan Xiu Yuan jatuh langsung ke atmosfer yang kental, dan Zhou Yuan juga anjlok. Gas kematian yang tebal mengamuk dan menenggelamkannya lagi. Pada saat ini, semua harta yang menunda penuaan telah menjadi dekorasi, tidak dapat menghentikan penuaannya. Mau memindahkan Zhou Tian, kata-kata lama itu terdengar, dan Zhou Yi muncul di sampingnya, menghilangkan nyawanya. Dia sangat jelas bahwa Ye Chen bisa mengetahui bahwa klan akan disegel dalam waktu 3 bulan, semua menipu deduksi Zhou Tian. Selain itu, memindahkannya lebih dari sekali, atau memperbaiki tidak akan jatuh begitu cepat, itu adalah gigitan punggung Zhou Tian. Beberapa kali, itu tidak masalah. Ye Chen tersenyum. Penyesalan lama, penyesalan untuk menyerahkan Zhou Tian kepadamu. Zhou Yi menghela nafas, Manchu juga bersalah. Tanpa pendahulunya Zhou Tian, di mana surga hari ini? Itu sepadan. Ye Chen tersenyum, tidak pernah menyalahkan Zhou Yi dari awal sampai akhir, tetapi berterima kasih padanya. Zhou Yi menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak pergi. Dia menatap Ye Chen, jangan sampai bayi ini melakukan hal-hal bodoh lagi. Di bawah, masih ada langit yang sibuk penuh energi, dan setiap penggemar penuh energi, batu aktif memiliki kekuatan. Lebih banyak batu sumber diteleportasi dari kota-kota kuno, lebih dari sekali, dan orang-orang terpesona. Namun, sebelum selesai, Tianting masih meremehkan Xiong Er, dan peluang bisnisnya yang direncanakan dengan cermat dipentaskan satu persatu. Ini tidak kecil, itu menguraikan cetak biru besar, yang melibatkan banyak industri, seperti restoran, toko kelontong, toko obat dan pengadilan seni rahasia. Awalnya, dia juga ingin membuka beberapa rumah pemuda. Namun, begitu ide itu diucapkan, mereka dipukuli dengan kejam oleh Sangguan Yuer dan dipukuli sampai mati. Jujur, ini jujur, terutama karena rasa sakit. Hanya dalam 10 hari, lebih dari 90% kota kuno di daratan Xuan Huang pada dasarnya telah menciptakan industri pengadilan surgawi. Ini karena banyaknya orang di Tianting dan kekuatan keuangan Tianting, yang cukup untuk dia kendalikan. Jika Anda berganti kekuatan dan sekolah lain, Anda tidak akan pernah bisa mencapai skala seperti itu. Apa yang disebut kerajaan uangnya sudah mulai terbentuk. Ini bukan kata-kata kosong, tetapi benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Untuk mencocokkan kerajaan uang ini, Naga 1 dan Naga 5 telah berlipat ganda untuk melindungi pesona dan menyerang lingkaran hukum seperti binatang buas. Jika Anda memiliki uang, Anda berkemauan keras. Pada saat ini, pengadilan besar Chu Heavenly benar-benar menginginkan uang, dan orang-orang, dan itu perlu untuk mempertahankan, dan untuk menyerang dan menyerang. Itu benar-benar benar. Kerajaan uang naik, tetapi Ye Chen jatuh. Tubuh yang kaku akhirnya jatuh tertiup angin. Terlalu banyak orang bergegas ke puncak giok,
Tidak peduli berapa banyak sumber batu, mereka tidak bisa menyembunyikan keinginan, itu adalah komandan surga. Ye Chen berbaring di awan, dan dia jatuh pingsan. Xiu Wei masih jatuh, tenggelam lagi dan lagi. Dia, berhenti, hentikan Lao Su. Xie Yun, Si Tunan dan Xiong Er berteriak, mata merah mereka, satu persatu, seperti orang gila, mengeluarkan sumbernya, dan menuangkannya ke Ye Chen dengan gila di dalam tubuh. Berhenti, tolong berhenti. Lin Sihua dan Sangguan Yuer juga menembak mereka, mata mereka kabur, esensi dan asal mereka ditanamkan dengan biaya berapapun. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, sulit untuk menghentikan Ye Chen Xiu dari jatuh jauh dan menua roda kehidupan, menyaksikan Ye Chen berubah menjadi manusia. Dia tidak mati, tetapi lampu itu kelelahan, seperti cahaya lilin yang redup, selalu ada kemungkinan pemusnahan. Bagian atas gadis batu giok itu mengerikan, mata pria itu merah darah, air mata wanita itu menangis, dan dia penuh kesedihan. Sialan Zhou Tian, bengkokkan pinggangnya. Sialan tahun, rambutnya dicat putih. Sialan dunia, tua hatinya. Orang baik, tubuh yang disiksa tidak lengkap. Dacu Tianting, 50 juta biarawan, semuanya menderu ke surga. Suara ini, penuh kemarahan terhadap surga, membuat marah langit, miliaran guntur, dan langit dan bumi dihitamkan. Jika Tian Suzaku datang, dia menghela nafas dan membawanya ke kedalaman Xianshan, dan menaruhnya di kolam roh. Dalam kekosongan surga, kematian yang menyedihkan juga merupakan desahan. Di seberang gunung dan puncak gunung, mereka tampaknya dapat melihat, dan selama bertahun-tahun mereka tidak tahu bagaimana mereka bisa melakukan apapun. Melihat generasi muda mereka yang paling menakjubkan, mata tua itu penuh dengan kesedihan, dengan postur kaisar, tetapi merindukan Emperor Rod. Gai Siji, pahlawan akhir, mereka melihat terlalu banyak, meninggalkan periode waktu di dunia. Malam datang dengan tenang, dengan kehancuran kuno. Di Linci, airnya berdesir, Ye Chen berbaring diam, dan gas mati membungkusnya, selalu berusaha menelannya. Di tepi kolam renang, jika Suzaku diam, perlahan-lahan menutup matanya, mengangkat tangannya sedikit, dan mengaduk segel kuno. Ye Chen membuka matanya, tetapi tidak di Linci. Di depannya ada awan kabut, kabur. Kabut tersebar, dan itu adalah gunung dan sungai yang indah. Dacu, gumam Ye Chen, perubahan di mana-mana. Seindah yang ada dalam ingatanku. Suara perempuan bibi itu terdengar, Ruotian Suzaku bermanifestasi di sebelahnya, dan dia memandang Dacu, yang juga merupakan kampung halamannya. Cara mimpi para pendahulu adalah kekayaan surgawi. Ye Chen tersenyum sedikit, tidak terlalu terkejut. Dengan hidupmu, sulit untuk mendukung kembalinya Dacu. Aku akan membawamu untuk melihatnya terlebih dahulu. Ketika itu benar, aku berharap. Sudah dicetak dalam jiwa. Ye Chen mendongak sedikit, dan sepertinya bisa melihat 10 bayangan di Jiuxiao. Itu adalah Kaisar Chu, dari Kaisar Chu hingga Liu Ruyan, berdiri berdampingan, semuanya mengenakan baju besi kuno dan pakaian perang. Di bawah ini adalah Biksu Dacu, dengan barisan rapi dengan tim bujur sangkar, dan bendera pertempuran istana surgawi menyapa langit. Mata mereka semua melihat ke arah hutan belantara. Setelah 300 tahun tragedi, Dacu akhirnya akan kembali. Sayangnya, beberapa orang menunggu untuk itu, yang lain mungkin tidak bisa menunggu, dan hanya bisa menontonnya diam-diam dalam mimpi fantasi. Chapter 1631. Sebuah hari baru akan datang, dan panas dari surga panas. Lebih banyak sumber batu terus-menerus diangkut ke pengadilan surgawi, ditumpuk ke gunung-gunung yang menjulang, satu persatu. Kegelisahan Xiong Er, memenuhi harapan, dan melakukan segala upaya untuk membangun surga menjadi kerajaan uang. Di waktu luangnya, dia secara tidak sadar akan melirik jauh ke dalam gunung peri, dan Ye Chen berada di gunung peri itu. Aku tidak bisa menyelamatkanmu, aku akan membantumu menjaga surga. Xiong Er diam-diam memutuskan untuk menghasilkan lebih banyak uang. Tuan, bisakah Paman Ye Chen mendukung kembalinya Dacu? Gong Xiaotian berbisik. Xiong Er, yang belum pernah disetel, juga diam. Kondisi Ye Chen terlalu buruk. Dia tidak tahu kapan Dacu akan kembali, atau apakah Ye Chen bisa selamat hari itu. Sambil menghela nafas, dia mengambil buku rekening lagi, karena setumpuk batu sumber masuk, dan dia perlu mencatat. Dengan cara ini, siang dan malam diubah, dan hari ke-9 berlalu dengan tenang. Sampai hari ke-10, Ye Chen, yang sedang tidur di Linci, perlahan membuka matanya mendung dan kusam. Hampir hilang. Di tepi kolam renang, Ruotian Suzaku juga membuka matanya, tampak pucat, tetapi bukan masalah besar. Kaisar Taoisme, mimpi kembali ke zaman kuno, tampaknya dalam 100 tahun terakhir, para pendahulu juga telah membuat keberuntungan. Ye Chen berjalan keluar dari Linci, napasnya tertekan, dan kematiannya melonjak. Mimpi terlalu lama, itu tidak benar sama sekali. Ruotian Suzaku tersenyum dan melambaikan tangannya terus-menerus untuk membubarkan kematian Ye Chen. Metode ini sangat mendalam sehingga sulit bagi orang muda untuk mengerti. Suatu hari, kamu akan mengerti.
Jika Tian Suzaku perlahan menghilang, kata-katanya yang mengganggu penuh makna. Ye Chen melirik dan langsung turun gunung. Berjalan di jalan gunung, dia sedikit gugup. Menjadi manusia, aura yang tak kalah. Ini membuatnya mengingat tahun itu, ketika ia juga seorang manusia, dan itu adalah mimpi selama 300 tahun. Ini harus menjadi reinkarnasi. Reinkarnasi antara fana dan yang abadi, sekali dalam lingkaran, kembali ke asal. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, Huafan tidak lagi memandang keabadian, dan hatinya setenang air. Setelah pengalaman nyata, saya tahu bahwa Xianlu seperti manusia, mereka penuh dengan penderitaan, dan akhirnya semua adalah loes. Nak, akhirnya kamu bangun. Sambil berjalan, Xiong Er berlari mendekat, memutar tubuhnya yang montok. Hasilkan banyak. Ye Chen sedikit tersenyum. Ayo, beri aku itu. Xiong Er Yao menunjuk ke satu sisi. Ye Chen mendongak dan melihat gunung batu sumber, matanya terpesona. Jumlahnya tidak dapat diperkirakan, dan itu cukup untuk mendukung pengadilan surga, yang akan menjadi ibu kota surga yang paling disukai. Meringankan dan memulihkan diri, aku tidak khawatir tentang surga. Xiong Er menepuk Ye Chen, semuanya buruk. Surga penuh talenta, jadi aku tidak perlu khawatir, kali ini aku benar-benar tak berdaya. Ye Chen tersenyum dan mendorong ingatan pada Xiong Er. Xiong Er mengambil kristal memori dan mengarahkannya ke sana. Gambar yang dicetak di dalamnya diambil. Lalu mata dipenuhi air mata. Dalam ingatan, itu adalah sosok Tang Ruxuan, dengan rambut putih dan rambut putih, dengan wajah ceroboh, dan membangkitkan iba. Tidak akan lama, Ye Chen menyerahkan tas penyimpanan dengan balok kristal memori di dalamnya. Ini adalah merek Ruotian Suzaku, penuh dengan gambar-gambar cu besar. Aku akan mencetak. Xiong Er begitu bersemangat hingga dia menghapus air matanya dan lari dengan tas penyimpanan. Gambar-gambar dari kota kelahiran Dacu adalah yang paling berharga. Ada terlalu banyak orang di Istana Surga, dan apakah Anda ingin melihatnya dalam mimpi Anda? Segera, tirai besar air berputar di langit, begitu besar sehingga menutupi langit. Di tirai air, apa yang dimanifestasikan adalah Cu besar hari ini, gunung-gunung besar dan sungai-sungai, 10 kaisar besar Cu berdiri, dan para beku surgawi diatur dalam tim persegi, dengan momentum yang mengesankan. Para beku di surga semua melihat ke atas, air mata mereka berkedip. Melalui gambar, Anda dapat dengan jelas melihat bunga, rumput, pohon, gunung dan sungai, istana, dan Anda dapat melihat wajah-wajah yang akrab. Kakak, aku melihat Dan Siti. Luosi melompat dengan semangat, menunjuk dengan bersemangat di sudut tirai air. Melihatnya, kabut air masih melekat di mata Xuannu. Jadi, apakah itu Suir dan Yuer? Haotian Xuanzhen dan Huayu juga menonton dan melihat Haotian Sixue, Haotian Xiu, Li Chan dan Chen Rongyun, dan mereka anak, Feng Hua Seng Mao. Kami adalah kakek dan nenek. Haotian Xuanzhen memegang tangan Hua dan tersenyum. Heng Yuesong, itu Heng Yuesong. Si Tunan tersedak dan memandang rakus di sekitar Xianshan, dan dengan rakus memandang para tetua dan murid Heng Yuesong. Pelacur Huoteng, apakah ibunya masih hidup? Xie Yun memarahi, tetapi menangis. Tahun itu, aku mati di tanah itu. Duan Yu mengambil tangan Yun Meng dan menunjuk pergi. Kampung halamanmu indah, Yun Meng Yan tersenyum. Bapak Kaisar, keturunan Kaisar gemetar, kehidupan mereka sebelumnya dimeteraikan, dan mereka telah melalui 6 reinkarnasi. Tahun-tahun itu sangat lama, dan orang-orang yang menonton hanya ingin menangis. Kamu masih sama hancurnya seperti dulu. Kelima Raja Chu, lebih diingat di mata mereka, dan melihat musuh-musuh masa lalu dalam tahun-tahun tanpa akhir. Keadaan pikiran ini dapat dibayangkan, dengan emosi dan memori. Apakah itu 9 Kaisar Chu besar? Mata terlalu banyak orang bersinar terang. Untuk pertama kalinya, mereka melihat Kaisar besar Chu besar. Ini adalah rentang waktu dan siklus. Wanita yang berdiri berdampingan dengan 9 kaisar tampak begitu akrab sehingga dia melihat mereka, dan juga Kaisar Chu. Beku di surga menangis dan tertawa, dan kebencian yang menggebu-gebu tidak bisa masuk ke dalam gambar untuk merangkul kota kelahirannya yang masih hilang. Tempat apa itu? Di puncak gunung, Xiao Jiuxian menggaruk kepalanya, kenapa kamu masih menangis? Seharusnya kota kelahiran surga, Rang Nandi. Jalan tua, ini bisa dikenali. Bei Seng menutup matanya dan memandang Yan Lao Rot di sebelahnya. Tidak heran aku tidak bisa menemukannya, kampung halamanku ada di kampung halaman Ye Chen. Yan Lao Dao menghela nafas dengan janggut besar. Jadi, Ye Chen masih bisa diselamatkan. Siapa yang tahu ini? Yan Lao Dao mengangguk, tidak bisa tidak menundukkan kepalanya, dan menatap Ye Chen, yang terus-menerus pergi. Semua orang menonton, dan dia berjalan sendirian. Dia tampaknya mengabaikan jalan dan hampir tersandung beberapa kali. Dengan 1 atau 2 pohon dan beberapa batu keras, dia masih menabraknya. Bei Seng mengerutkan kening, turun gunung, dan menyusul Ye Chen. Ye Chen tidak menyadarinya, dan masih tersandung. Alih-alih tidak melihat ke jalan, ia perlahan-lahan mengubah visinya menjadi kegelapan dalam kabur, bergerak lebih dekat ke kebutaan.
Zhou Tian berevolusi dan menelannya menjadi manusia. Setelah berubah, kedua mata secara bertahap akan menjadi buta, seperti Zhou Yi di masa lalu, dan menjadi orang buta. Saat dia berjalan, dia menabrak pohon lagi. Bei Sheng tidak tahan lagi dan meraih Ye Chen. Apa situasimu? Tidakkah kamu melihat lorong? Apa situasimu? Bukankah kamu berjalan? Ye Chen mencengkeram kepalanya dan terlempar keluar dari lengannya. Takut jika kamu bunuh diri, ikutilah dengan tenang. Bei Sheng memegangi Ye Chen, takut dia akan menabrak pohon tanpa memperhatikan. Pikiranmu benar-benar halus. Ye Chen tidak mengelak, pandangannya menurun, dan tidak apa-apa jika seseorang memegang tangannya. Aku memelukmu seperti ini, menantu perempuanmu, tidak akan memukulku. Bei Sheng terbatuk, dan juga melirik Sangguan Yuer, yang tidak jauh dari sana. Kamu sangat baik, mereka tidak bisa mengalahkanmu. Ada terlalu banyak orang. Jika mereka semua datang, aku akan dipukuli, kata Bei Sheng, memegang Ye Chen di tangga batu. Kamu memarahiku dengan cara yang berbeda. Bicara omong kosong, puji kamu. Bei Sheng Yu tersenyum, lalu mengganti topik pembicaraan. Kamu tahu bahwa Wang Fuxi ada di kota asalku, mengapa tidak memintanya untuk menyelamatkanmu? Rumah terlalu jauh, tidak cukup keterikatan, Ye Chen berkata dengan santai, meskipun dia menyembunyikan Dacu, ini rahasianya. Bei Sheng mengerutkan kening, dan bisa mendengar petunjuk dari kata-kata Ye Chen. Dia tidak pergi, tetapi tidak bisa pergi. Keduanya terdiam, langkah demi langkah ke puncak Yunfei. Ye Chen duduk dengan nyaman, dan mengubur kepalanya setelah itu, tidak tahu harus berpikir apa. Bei Sheng merasa bosan dan mundur dengan lembut. Sebelum pergi, dia menatap Ye Chen dengan dalam. Dia terlalu misterius, semua orang di surga terlalu misterius, dan kota asal mereka juga ditutupi dengan misteri. Semua ini sulit dipahami, tanpa alasan yang jelas. Begitu Bei Sheng pergi, Ye Chen, yang telah mengubur kepalanya, mengangkat kepalanya, menatap langit, dan sinar matahari yang berubah menjadi kegelapan di matanya. Itu benar, dia buta, matanya tidak memiliki cahaya, dia tidak bisa melihat mereka, dan dia tidak bisa melihat dunia merah. Dia tidak memiliki suka atau duka, dan tidak takut akan kegelapan. Langit virtual, pemandangan Dacu di tirai air masih ada, biksu di surga menangis, tersenyum, dengan air mata di senyumnya. Saya tidak tahu kapan tirai air akan menghilang dan malam akan datang. Semua orang masih memikirkannya, dan mereka bubar, melanjutkan misi mereka, dan penuh energi. Dacu akan segera kembali, dan gambaran ilusi akan menjadi kenyataan, dan menantikan 300 tahun, orang tidak bisa menunggu. Malam, tidak tenang, aliran stabil batu-batu aktif dikirim. Kerajaan uang tidak dibangun. Setiap menit dan setiap detik memiliki uang untuk dipertanggungjawabkan. Melihat adegan ini, Long Yi Long Wu mereka sibuk lagi, memberkati lingkaran pesona lagi, kaya dan disengaja. Di sini, Sangguan Yuer mereka naik ke Yunfei Peak. Hari terlalu bersemangat, tapi dia melupakan Ye Chen dan pergi ke Ruotian Suzaku, hanya untuk menemukan bahwa Ye Chen kembali. Dari jauh, Ye Chen melihat kepalanya terkubur di kursi, tak bergerak, seperti patung, dengan rambut putih berkibar-kibar tertiup angin, dan menembak wajahnya berulang-ulang, menutupi separuh wajahnya. Gadis-gadis datang bersama dan memanggil dengan lembut, dan hati mereka kesakitan. Ye Chen terbangun, dan matanya yang keruh terbuka. Untuk menyembunyikan kebutaannya, dia menatapnya, tetapi tidak bisa melihat bintang yang terang. Hao Tian Xiyue menemukan petunjuk itu, dengan lembut mengangkat tangannya, dan gemetar di depan mata Ye Chen. Namun, mata Ye Chen kosong dan tidak responsif. Hao Tian Xiyue menutupi mulutnya, berusaha untuk tidak menangis. Sangguan Yuer sama, mereka tidak bisa menahan tangis, tetapi tidak bisa menyembunyikan air mata mereka, dan mereka menghancurkan hati mereka. Ye Chen mereka, buta, belum melihat mereka mengenakan gaun pernikahan mereka belum mengangkat jilbab merah mereka. Aku belum mati, sangat ingin menangis untukku. Ye Chen tersenyum dan melambaikan tangannya, lalu menurunkan matanya. Ye Chen, ayo menikah. Gadis-gadis itu berlutut dan bergumam pelan, lembut seperti air. Ye Chen membuka mulutnya, tapi dia akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Gadis-gadis itu menertawakan diri mereka sendiri, dan meskipun mereka buta, pikirannya masih cusuan dan culing. Chapter 1632. Tidak ada kata-kata dalam semalam, dan fajar menyingsing dengan tenang. Di puncak gadis giok, siluet bergerak, semuanya adalah perempuan. Mereka adalah Sangguan Yuer, mereka semua sibuk, lebih tepatnya, mereka membuat sarapan. Adapun sarapan ini, tak usah dikatakan bahwa itu dibuat untuk Ye Chen. Karena setiap piring hidangan lezat disajikan di meja makan, aromanya perlahan-lahan menyebar dan dipenuhi dengan pegunungan peri. Melewati orang-orang menuruni gunung tidak bisa menahan goyangannya. Setiap puncak gunung terlihat jelas. Siapa yang akan mengira bahwa banyak wanita tak tertandingi juga membuat makanan fana, dan gambar itu memang enak dipandang. Saat menghela nafas, lebih banyak mendesah untuk Ye Chen.
Ye Chen bangun dan membuka matanya dan mencium aroma beras. Sekarang dia fana, dan dia tidak ada bandingannya dengan peri. Dia akan lapar tanpa makan, dan perutnya berdenyut. Siamong, makan malam. Sangguan Yuer tersenyum nyengir, mengangkat Ye Chen dan duduk di meja makan. Jujur, aku masih biasa memanggilku Ye Chen. Ye Chen tertawa, dan dia sedikit ragu ketika memanggilnya. Maaf. Sangguan Yuer memasukkan sumpitnya ke Ye Chen. Malam ini, kita akan berada di gua. Dan kita, gadis kecil Luo si tertawa dan tertawa tanpa tersedak. Aku ingin hidup beberapa hari lagi. Ye Chen meraba-raba dan mengangkat mangkuk, fokus pada nasi lami. Kata-katanya terkikik para putri. Apakah itu Sangguan Hanyu atau Lin Sihua? Pada saat ini, dia telah melepaskan pengekangannya dan mengungkapkan semua perasaan yang sebenarnya. Ye Chen sudah buta, dan mereka tidak bisa lagi melihat mereka dalam gaun pernikahan mereka. Sayang sekali, mereka tidak ingin Ye Chen pergi sebelum mereka bahkan menjadi pengantin wanita. Jade Gelpik, seorang wanita yang hangat dan tak tertandingi, seperti seorang istri yang lembut, menjaga kebahagiaan mereka. Setelah makan malam, Ye Chen duduk di bawah tangannya, memegang kayu di satu tangan dan pisau ukiran di tangan lainnya, mengukir ukiran kayu. Para wanita duduk dengan pukulan, memegang dagunya di tangan mereka, dengan mata yang indah, kelembutan seperti air, dan obsesi. Ye Chen berbicara tentang peristiwa tahun ini, dan setiap kisah adalah kisah, seperti orang tua itu, yang diceritakan kepada generasi mendatang. Dia menghabiskan 10 hari berikutnya seperti ini. Anak-anak perempuan juga sangat kompeten untuk memainkan peran sebagai istri. Kecuali rumah gua, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Jade Gelpik tampaknya menjadi area terbatas. Semua orang diam-diam, tidak ada yang datang untuk mengganggu kehangatan langkah ini. Aku benar-benar berharap Ye Chen dan mereka dapat melanjutkan seperti ini. Siamong, aku akan memasak untukmu juga. Dewi dari suku Ling memegang naga, dan matanya berkedip, tetapi dia tersenyum. Ayah seperti apa? Putera penyihir itu berhenti di tempat dan menarik pergi sang Dewi Roh. Lakukan untukku. Aku akan memberimu 2 pon racun arsenik dan mencekikmu. Aku rela mati lemas. Putra Dewa Penyihir menggelengkan kepalanya, tetapi tersenyum oleh taring Dewi kuno. Kirin, kamu bisa pulang. Di sini, Xuan Wu, King Long, dan Macan Putih semua menatap Nandi dengan wajah hitam. Menipu kamu? Nandi melirik Kargo. Larilah jiwa susahku, pelacur yang khas. Ketiganya tampak lebih gelap dan hampir mengalahkan lelaki itu. Aku, ya, Nandi berbicara begitu dia keluar, lalu dia menoleh dengan tiba-tiba, matanya menyipit, dan dia melihat ke kejauhan. Bukan hanya dia, tetapi juga naga merampok mereka, basal mereka, dan para biarawan di surga, semua secara kolektif melihat ke kejauhan. Tetapi melihat satu sisi langit virtual, yang bergetar di Weng Longlong, roh iblis yang berputar-putar, bergulung-gulung kencang, berkumpul ke Wang Yang, menelan langit, potongan langit virtual yang tertutup gelap. Sebuah klan besar telah disegel, Bei Seng mengerang. Seharusnya iblis, Nandi mengerutkan kening. Seperti yang Ye Chen katakan, klan pertama yang akan disegel adalah memusuhi surga. Long Jie menghirup dengan ganas. Di puncak giok, Ye Chen telah berdiri, menginjak api peri, dan naik ke langit. Meskipun dia buta, dia juga melihat ke sisi itu. Setelah semua gadis berdiri di belakang, wajah mereka dingin dan jarang, dan mereka akan hancur karena iblis-iblis itu tidak disegel. Mendukung pesona, seluruh pasukan bersiaga. Ye Chen berbicara, dan suara manusia juga memiliki keagungan dan wacana. Pada saat itu, pesona pelindung surgawi terbuka, lapisan demi lapisan yang menutupi gunung surgawi dari pengadilan surgawi, dijaga ketat. Kemudian, ada formasi menyerang, satu demi satu, yang semuanya adalah arai pengetahuan Suantian, kuat. Apakah itu melindungi pesona atau menyerang formasi, itu penuh dengan batu sumber untuk mempertahankan konsumsi besar. Semua orang memakai baju besi, mengorbankan pedang pembunuh, dan menahan pertempuran amarah yang dingin melonjak. Mereka semua tahu bahwa akan ada pertempuran sengit berikutnya. Ras iblis, salah satu dari 9 ras kuno, adalah mesin raksasa di zaman kuno. Yang paling penting adalah bahwa suku ini memiliki tentara kekaisaran, yang merupakan alat yang menghancurkan langit dan bumi. Setelah mereka dikorbankan, mereka harus menjadi gambar yang menghancurkan langit dan bumi. Kebetulan, ras-ras ini bermusuhan dengan pengadilan surga, dan ketika mereka tidak disegel, mereka pasti akan menemukan pengadilan likuidasi. Xuan Huang bergetar, mengikuti ledakan itu, dan melihat ke sisi lain. Yang pertama membuka blokir sebenarnya adalah setan 9 suku kuno. Para biksu yang lebih tua menggeram janggut mereka dan terus mengejek. Surga akan menderita, suku iblis memiliki prajurit yang sangat kuat. Apakah mereka berani bertarung? Bukankah perlu? Pengadilan surga didukung oleh langit, dan suku iblis harus menimbangnya. Tidak terblokir, tidak terblokir. Simo Lingshan, Feng Xian menjadi gila dengan kegembiraan, tetapi dia seharusnya memiliki seringai, yang mengerikan. Setan-setan itu diblokir, dan burung-burung Phoenix akan segera pergi.
Dia tidak harus bersembunyi di Lingshan, tetapi dia membalas dengan gegabah. Mungkin tanpa harus menunggu klan Phoenix-nya untuk membuka blokir, klan iblis dapat menghancurkan surga, dan kaisar-kaisar hanya bisa membawa senjata kaisar dengan tingkat yang sama. Jelas, tidak ada tentara kekaisaran di istana surga. Tidak sulit bagi setan untuk mendesak tentara kekaisaran untuk menyelesaikan pengadilan surga. Mati, mati. Feng Xian menjadi semakin bersemangat, menjadi gila, menunjukkan wajahnya yang jahat. Dia belum menyaksikan perang, dia tampaknya telah melihat lautan darah mayat surga, dan gambarnya akan sangat indah. Boom! Di bawah perhatian kuartet, sebuah gunung peri yang megah, terletak di Zhongzhou, mengguncang bumi dan bergetar. Itu adalah gunung peri dari suku iblis, ditutupi oleh iblis Qi. Orang-orang ajaib yang hebat juga tidak mau memakainya, karena iblis memiliki tentara kaisar, aturan Tao kaisar tertutup, dan lubang tidak menusuk. Gunung peri setan telah stabil, pertempurannya sangat luas, dan di antara lautan setan, ada visi kuno yang saling terkait dan ilusi. Ini benar-benar raksasa. Di Wei mengungkapkan bahwa prestise itu luar biasa dan menakutkan. Siapa yang membunuh anakku? Raungan terdengar di Xianshan, dingin dan agung, dan bergidik. Dalam hal ini, Kaisar Iblis, kemarahan mengguncang dunia. Kartu Giok Yuanshen dari Putra Dewa Setan telah dihancurkan lebih dari 100 tahun yang lalu, membuktikan bahwa Pangeran Iblis Pangeran sudah mati. Pada saat itu, suku Iblis tidak berdaya dan tidak bisa kembali. Sekarang setelah meterai dicabut, sebagai Kaisar Iblis dari suku Iblis, dia harus membayar hutang darah untuk sang pangeran, dan Tuhan memblokir dewa. Semua orang di kuartet mundur, karena takut terpengaruh oleh kemarahan suku Iblis. Siapa yang membunuh anakku? Kaisar Iblis melangkah keluar dari Xianshan, dan datang ke surga selama 9 hari, menghadap ke 4 sisi, sama seperti Raja Dunia, sepasang mata iblis, tetapi tidak ada yang berani melihat langsung. Pertanyaannya, tidak ada yang menjawab, jika dia terlalu banyak bicara, itu pasti memancing sorga, yang berani menyentuh cetakan. Ini Ye Chen, ini surga. Mereka tidak menjawab, itu tidak berarti tidak ada yang menjawab, dan mereka berteriak, dan ada banyak orang. Itu adalah sosok gelap, datang dari langit. Ketika saya melihat dengan hati-hati, saya menyadari bahwa itu adalah pasukan dari Istana Taiking, dinasti Dewa Berbulu, dan kota tertinggi. Setelah mengetahui bahwa roh-roh jahat itu tidak disegel, mereka berani kembali dan bekerja dengan roh-roh jahat untuk menghancurkan surga. Selama percakapan, ketiga keluarga telah tiba, semua tunduk kepada Kaisar Iblis, Ye Chen dan Tianting yang membunuh pangeran-pangeran. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.